masyarakat sebetulnya tidak perlu takut dengan undang-undang ITE sepanjang kita sadar, kita paham, kita tahu apa yang kita lakukan dalam bermedia sosial dalam konteks bisa mempertanggungjawabkan. Disitulah yang menjadi tantangan adalah kecerdasan dan kedewasaan publik bermedia sosial. Jurnalis ini, media pers ini seberapa penting untuk Indonesia, untuk negara ini? Orang-orang pergerakan dan juga pers, aktivis itu pada zaman dulu, pada era pergerakan itu rata-rata juga seorang jurnalis. Jurnalis itu juga seorang aktivis. Reformasi tidak akan lahir kalau tidak ada dorongan dari pers. Reformasi tidak akan lahir kalau tidak ada dorongan dari pers. Orde Baru tidak akan lahir kalau tidak ada dorongan dari pers. Kemerdekaan Indonesia tidak akan lahir kalau tidak ada perjuangan dari pers. Terima kasih buat KDK Lover yang masih setia di KDK TV. Saat ini kita kembali hadirkan dengan Mas Slamet Widodo. Nah, tadi sudah dijabarkan bagaimana Undang-Undang ITE itu sebagai ancaman buat kemerdekaan pers. Langsung kita tanya dengan beliau seperti apa ancaman itu. Sehat, Mas? Alhamdulillah, puji Tuhan. Mas, saya tadi lumayan menarik ya pemaparannya, mengingat Undang-Undang ITE ini kan kalau saya berpikir sih belum balance. Jadi dari segi kebetulan saya seorang akuntan, apa-apa harus diseimbangkan. Iya, betul. Nah, kalimat yang paling melekat itu bahwasanya Undang-Undang ITE ini adalah ancaman untuk kebebasan pers. Sementara di era digital ini, saya sangat mengamini bahwasanya generasi milenial ini dituntut untuk kritis. Betul. Bagaimana kita kritis kalau ini ada undang-undang ITE yang menghambat atau memblok? Nih, seperti apa nih, Pak, menyikapinya? Ya, jadi Undang-Undang ITE ini memiliki sejumlah persoalan dalam implementasi. Ada dua yang menjadi persoalan. Pertama, ini saya mengutip sikap organisasi ya, sikap organisasi dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Kalau kami di pusat menyebutnya AJ Indonesia. Nah, secara organisasi kami melihat ada dua persoalan di dalam implementasi Undang-Undang ITE, yakni tafsir atas pasal-pasal, dan yang kedua profesionalisme penegak hukum. Apa itu? Tafsir pasal-pasal ini memang menjadi satu persoalan tersendiri karena masing-masing pihak, dalam arti konteks di sini adalah penyidik, ini bisa memiliki tafsir yang berbeda. Tadi disebutkan juga oleh Bu dosen Bu Senti di situ disampaikan bahwa dalam pandangan penyidik kepolisian yang bisa menyidik kan cuma polisi. Ya. Dan dalam pandangan penyidik kepolisian ini memenuhi unsur. Ternyata di tingkat penyidik kejaksaan atau jaksa penuntut umum ternyata masih oke. Ternyata di tingkat hakim tidak. Nah, ini kan menjadi tantangan juga. Kemudian bagaimana profesionalisme dari penegak hukum yang dibutuhkan? Ini diperlukan semacam guidance bagi mereka dalam menginterpretasi pasal per pasal dari Undang-Undang ITE ini. Kaitannya dengan pers di situ. Ada beberapa pasal seperti tadi yang saya sebutkan di artikel yang saya buat, mengacu juga pada sikap organisasi. Di sini yang berpotensi bisa membungkam kritis atau membungkam kritisan dari pers itu sendiri. Misal jeratan mengenai pasal tentang muatan pencemaran nama baik yang di dalam KUHP juga ada, terutama di pasal 27. Ada dua pasal yang di Undang-Undang ITE ini, 27 dan 28 yang menjadi sorotan sebetulnya. Karena dua pasal inilah yang dari catatan kami dalam tanda kutip sukses memenjarakan jurnalis lewat produk jurnalistiknya. Sekali lagi produk jurnalistik. Ya. Nah,
produk jurnalistik ini ketika ada masalah sebetulnya ada mekanisme yang bisa ditempuh melalui undang-undang lain. Apa itu? Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 mengenai pers. Undang-Undang Pokok Pers ini merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis. Nah, antara Undang-Undang Pokok Pers dengan Undang-Undang ITE ini banyak hal-hal yang saling berlawanan di situ, yang notabene tidak mendukung kebebasan pers, tidak mendukung kebebasan berpendapat dari Undang-Undang ITE ini. Ya, spiritnya oke lah untuk mengatur, tetapi pada akhirnya Undang-Undang ITE ini dimungkinkan bisa digunakan untuk membungkam kelompok-kelompok kritis. Ya, kritis ini bukan berarti benci. Ya, kritis ini bukan berarti melawan. Dari sisi kritis itu bisa juga untuk menempatkan kembali. Kalau kita kembali ke semangat reformasi, itu artinya itu kembali, formasi adalah susunan, menyusun kembali ke susunan, kembali ke formasi. Formasi apa? Ya sesuai dengan tadi prinsip-prinsip yang dibawa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya menghargai, menghormati dan mendukung kebebasan berpendapat. Kurang lebihnya seperti itu. Ada nggak sikap yang lebih gimana ya, speak up-nya jurnalis ini untuk menentang ketidakadilan ini tadi seperti apa nih, Mas? Baik, konteksnya bukan menentang tapi mengkritisi. Mengkritisi ya. Kami bersama kelompok koalisi kelompok sipil atau koalisi masyarakat sipil itu sudah melakukan telaah kritis mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini. Nah, kajian-kajian yang kami lakukan jauh hari sebelum permintaan Presiden Jokowi untuk melakukan revisi yang akhirnya sampai sekarang juga nggak kunjung direvisi. Karena apa? Memang seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata usut yang namanya revisi Undang-Undang ITE ini tidak masuk dalam prioritas program legislasi nasional 2021. Nah, ada pesan yang ingin saya sampaikan juga. Selain Undang-Undang ITE, sebetulnya publik itu juga dihadapkan pada persoalan lain. Persoalan lain apa? Persoalan lain mengenai keamanan data. Jadi, publik saat ini dituntut untuk bisa menerapkan safety digital. Tapi safety digital pun ketika sudah dilakukan, data pun akhirnya juga bocor. Misal yang terjadi dengan 200 juta lebih data penduduk Indonesia yang bocor dan diperjualbelikan di pasar gelap. Saya tidak mengatakan siapa yang membocorkan atau dari pihak mana itu bocor, tapi konteksnya itu ada fakta yang terjadi sebuah kebocoran. Nah, itu data seluruh Indonesia. Oh, Indonesia. Data mbaknya pun juga bocor, data saya pun bocor, data pribadi saya. Nah, makanya itu dibutuhkan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan itu sampai sekarang juga tidak diratifikasi oleh DPR RUU-nya. Nah, ini menjadi persoalan. Justru hal-hal lain yang di situ bukan menjadi hal yang substansial, malah justru didorong oleh DPR. Nah, ini menjadi catatan kritis juga bahwa masyarakat sebetulnya tidak perlu takut dengan Undang-Undang ITE sepanjang kita sadar, kita paham, kita tahu apa yang kita lakukan dalam bermedia sosial, dalam konteks bisa mempertanggungjawabkan. Disitulah yang menjadi tantangan adalah kecerdasan dan kedewasaan publik bermedia sosial. Nah, sebatas itu kritik, ya, sebatas itu sebagai sebuah fakta, ya kan, atau mungkin sarkas di situ, sindiran-sindiran, ya. Saya pikir itu bukan hal melawan ataupun memenuhi unsur dalam Undang-Undang ITE, ya. Kalau cuma sekedar kritik biasa, saya mengkritik pemerintah, ngapain, ya kan, jalan berlubang dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Kalau nggak tahan kritik pemerintah, ya jangan jadi pejabat. Nah, tadi saya mendengar satu statement, artinya sampai detik ini pun belum ada juga revisi itu. Nggak ada. Apa memang nggak ada.
artinya kan ini nggak masuk prioritas mereka bagaimana kita nggak tahu ya. Tapi dari sudut pandang seorang Mas Widodo nih, jurnalis ini, media pers ini, seberapa penting untuk Indonesia, untuk negara ini? Kalau kita ngomong pers, pemerintahan itu atau lahirnya sebuah negara atau mungkin juga gerakan kemerdekaan lah ya, ataupun mungkin pergerakan itu diawali oleh dua pihak misalkan yang bisa saya lihat ya. Salah satunya bukan dua itu aja, tapi salah satunya itu dari orang-orang pergerakan dan juga pers. Aktivis itu pada zaman dulu, pada era pergerakan itu rata-rata juga seorang jurnalis itu juga seorang aktivis. Nah, mungkin kita bisa melihat, pernah dengar nama Raden Mas Tirto Adisuryo? Ya. Nah, Tirto Adisuryo. Terus kemudian ada juga yang selama ini dianggap sebagai Bapak Pers Indonesia, Adi Negoro. Terus kemudian ada juga orang yang berjasa besar bagi pers Indonesia tapi dilupakan oleh sejarah, Mas Marco Kartotikromo, ya kan? Ya, mereka kalau ngomongin pers sejauh mana pentingnya bagi pemerintah. Ya, pers ini merupakan pilar keempat dari demokrasi. Selain eksekutif, legislatif, yudikatif, ya pers. Reformasi tidak akan lahir kalau tidak ada dorongan dari pers. Orde Baru tidak akan lahir kalau tidak ada dorongan dari pers. Kemerdekaan Indonesia tidak akan lahir kalau tidak ada perjuangan dari pers. Semua memiliki peran dan makanya itu tadi. Tapi jangan lupa, pers juga harus bisa menjaga kitahnya sebagai lembaga ataupun kelompok yang menjalankan fungsi kontrol secara kritis terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Harus dikritisi. Kalau semua berita sama saja, ya kan? Yeah. Terus nggak ada yang mengkritisi di situ. Sementara di situ ada jalan berlubang, semua memberitakan tentang ini. Saya contoh yang paling sederhana aja ya. Ada jalan berlubang, yang lain semua memberitakan yang sama tentang misalkan capaian ekonomi ataupun apa. Tapi di situ masih ada orang yang miskin. Kalau itu tidak diberitakan, itu juga nggak beres. Artinya harus dari berbagai sudut ya. Dari berbagai perspektif di situ. Ya. Yang terakhir boleh nih, Mas. Apa itu? Era sekarang kan lagi boomingnya media, karena YouTube udah begitu mudahnya sekarang mempublikasi apapun. Nah, contoh nih, kan si A posting ini, sementara ini hal-hal katakanlah negatif nih, walaupun itu literasi lagi, tapi dia tidak melihat ini dampaknya seperti apa nih. Oke. Hal yang menjadi keresahan saya, ada nggak harapan atau seperti apa nih, Mas? Masukan atau harapannya? Kalau era sekarang itu disebut dengan era disrupsi media, disrupsi informasi. Apa itu? Disrupsi media, disrupsi informasi. Ini diawali dengan sebuah perkembangan teknologi. Laju informasi, ya kan? Terus kemudian perkembangan media itu tidak akan pernah bisa dibendung. Ya, mengacu pada perkembangan teknologi. Hadirnya YouTube, misal contoh tadi, itu adalah bagian atau bentuk dari sebuah disrupsi teknologi. Bahwa, misal contoh, ya kan? Akses informasi itu tidak hanya didapatkan melalui televisi, tetapi publik itu bisa memilih. Publik bisa memilih, ya kan? Terus di dalam konten dari apa? YouTube sendiri itu beragam. Mau cari yang sifatnya edukatif hingga destruktif itu ada. Betul. Ya. Tinggal di situ adalah sebetulnya campaign yang harus dilakukan kepada publik itu adalah dewasa dalam memfilter informasi. Ada filtering. YouTube sudah memberlakukan filtering mengenai usia.
ya kan ada. Itu salah satu contoh. Nah, mengenai apa namanya tadi tentang bagaimana dunia media ke depan. Dunia media ke depan itu tetap bergantung pada teknologi. Ya. Jadi misal contoh, siapa yang tidak bisa bermain mata dalam tanda kutip atau menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, ya dia akan terlindas oleh zaman. Ya, sudah pasti. Saya memberikan contoh sederhana begini. Bagaimana dunia televisi sekarang memasuki masa suram? Betul. Dengan adanya YouTube. Ya kan? Publik bisa memilih di situ. Saya suka sepak bola, nonton sepak bola di situ, meskipun itu hanya cuplikan. Ya kan? Saya pengen nonton musik, bisa di situ, ataupun nonton. Sementara televisi itu tidak punya pilihan. Misal kita punya televisi, kita berlangganan dengan apa itu namanya televisi berbayar, Indovision dan lain sebagainya. Ya terbatas pada kanal itu saja. Sementara di dalam YouTube itu ada jutaan kanal. Nah, belum lagi muncul sekarang, kalau publik yang tidak suka dengan video-video panjang, muncul lagi TikTok. Ya kan? TikTok. Terus kemudian apa? Termasuk sekarang di mana? Instagram pun juga harus berevolusi menjadi di situ ada kanal Instagram TV di situ. Terus kemudian di Facebook juga seperti itu juga. Nah, inilah era disrupsi teknologi, disrupsi informasi dan disrupsi media yang tidak akan pernah bisa kita bendung. Bahkan undang-undang ITE pun nggak akan pernah bisa membendung disrupsi itu. Nggak akan pernah bisa. Karena ini perkembangan sangat luar biasa. Hari ini kita bisa video call. 10 tahun lagi saya akan melihat mbaknya dalam posisi hologram di depan saya. Percaya nggak? Kayak budaya di Eropa sana ya. Itu. Semua berawal dari apa? Mimpi yang kemudian terbukti menjadi nyata. Dulu saya masih kecil, saya hanya melihat orang, istilahnya kalau sekarang video call itu hanya lewat televisi, ya kan? Di situ di filmnya film Flash Gordon. Film Flash Gordon itu muncul tahun 70-an. 40 tahun kemudian itu menjadi bukti. 4 dekade kemudian. Kata kunci dari mengkritisi itu adalah akal sehat. Ketika kita menggunakan rasional, bukan emosional, kata, kalimat yang muncul itu akan tertata. Tetapi kita ketika menyikapi segala sesuatu dengan emosional, kata, kalimat yang muncul tidak tertata dan akhirnya hanya berujung pada hujatan. Itu saja. Tuh quote-nya ya. Nah, ini rasio, emosio. Nah, rasionalitas, emosionalitas. Sudah itu. Dan kita harus dominan rasio. Ya, rasionalitas kita di apa namanya? Ya, lebih besar persentasenya. Sebagai orang yang bisa lebih dewasa bermedia sosial di situ, akal sehat lebih di ini. Dan saya terus terang, saya punya Facebook saya isinya cuma apa? Isinya misal misal hasil sepak bola tadi malam, ya kan? Kebetulan saya suka sepak bola. Atau mungkin yang sedang tren lucu-lucu di situ. Karena sebetulnya Facebook, misalkan contoh, ini dirancang untuk apa? Dirancang untuk yang asik-asik. Tujuannya untuk asik-asik, menjadi malfungsi, ya kan? Ketika jadi media untuk menghujat, sama seperti tadi micet. Micet itu tujuannya apa? Untuk sama seperti media aplikasi percakapan yang lain. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Malfungsi, disalahgunakan. Nah itu. Oke, saya udah terjawab semua. Terima kasih Mas
Sama-sama. Selamat Widodo. Ya. Besar harapan kami apa yang disampaikan dari tadi, message-nya sampai ke KDK lokal. Insyaallah, ya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke. Terima kasih.